akuntansi mengenai perusahaan manufaktur. Perusahaan berdasarkan lapangan usaha dibagi menjadi beberapa bagian, salah satunya perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur atau perusahaan industri merupakan perusahaan yang bertujuan untuk menghasilkan barang jadi atau setengah jadi dari bahan baku yang tersedia. Berbeda dengan perusahaan dagang yang merupakan perusahaan yang bertugas untuk membeli sebuah barang yang kemudian dijual kembali kepada konsumen. Singkatnya, perusahaan dagang membeli dan menjual produk dalam bentuk yang sama. Jenis persediaan di perusahaan manufaktur. Yang pertama, ada persediaan bahan baku. Yang kedua, ada persediaan barang dalam proses. Yang ketiga, persediaan barang jadi. Persediaan bahan baku yaitu bahan dasar yang menjadi komponen utama suatu produk. Sebagai contoh, kain merupakan bahan baku dari pakaian, kayu merupakan bahan baku dari meja, dan sebagainya. Persediaan barang sebagai proses, yaitu bahan baku yang telah diproses untuk berubah menjadi barang jadi, tetapi hingga akhir suatu periode tertentu belum selesai produksi. Sebagai contoh, pakaian yang belum ada lengannya dalam industri garment, meja tulis yang belum dihaluskan dan belum dicat dalam industri mebel, dan sebagainya. Yang ketiga, persediaan barang jadi, yaitu bahan baku yang telah diproses menjadi produk jadi yang siap pakai dan siap dipasarkan, seperti pakaian jadi, meja tulis, sepeda motor lengkap, televisi, dan lain-lain. Selanjutnya ada jenis biaya. Biaya dalam perusahaan manufaktur dikelompokkan menjadi dua kelompok besar berdasarkan manfaatnya. Yang pertama, biaya bahan baku merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku yang telah digunakan demi menghasilkan produk jadi dalam kuantitas tertentu. Yang kedua, biaya tenaga kerja merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membayar pekerja yang terlibat secara langsung dalam proses produksi. Yang ketiga, biaya overhead merupakan berbagai jenis biaya. Selain biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung, tetapi juga dibutuhkan dalam biaya produksi, seperti biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja penolong, biaya fabrikasi. Selanjutnya ada biaya operasi, merupakan biaya-biaya yang berkaitan dengan aktivitas operasi. Terdiri atas dua, yaitu beban pemasaran, yang kedua bahan administrasi dan umum. Beban pemasaran di sini diibaratkan seperti gaji salesman, biaya iklan, dan lain-lain. Sedangkan beban administrasi dan umum seperti gaji direktur, gaji sekretaris, beban penyusutan bangunan, dan lain-lain. Nah, di sini ada E, yaitu arus biaya. Biaya produksi terbentuk dari gabungan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Ketiga komponen biaya tersebut masing-masing belum mencapai 100% dan kebutuhan biaya produksi per unit output, maka gabungan kegiatannya akan membentuk persediaan barang dalam proses. F itu ada jurnal. Jurnal digunakan sebagai tempat melakukan pencatatan bagai segala jenis bukti transaksi keuangan pada perusahaan dalam suatu periode tertentu. Metode pencatatan transaksi harian maupun pencatatan jurnal penyesuaian dalam perusahaan manufaktur pada dasarnya tidak berbeda dengan perusahaan dagang. Setiap transaksi atau keterangan yang ada di catatan sesuai dengan akun yang terlibat dalam transaksi tersebut. Nah, di sini ada laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan berisi catatan uang dan transaksi yang terjadi dalam bisnis, baik transaksi pembelian maupun penjualan serta transaksi lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan moneter. Laporan keuangan dibuat untuk mengetahui kondisi finansial perusahaan secara keseluruhan. Pada perusahaan umum, laporan keuangan yang disusun adalah laporan laba rugi, laporan perubahan laba tahan, dan laporan posisi keuangan serta laporan arus kas. Simpulannya adalah perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang membeli bahan baku, mengolahnya hingga menjadi produk jadi yang siap pakai, dan menjualnya kepada konsumen yang membutuhkan.
Sebagai fungsi utama perusahaan manufaktur adalah sebagai jembatan antara perusahaan penghasil bahan mentah dan konsumen yang membutuhkan barang yang memiliki nilai lebih tinggi dari bahan mentah tersebut. Sehingga jenis persediaan dalam perusahaan manufaktur dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu persediaan bahan baku, persediaan bahan dalam proses, persediaan barang jadi. Baik, itulah tadi hasil presentasi penugasan mata kuliah akuntansi. Semoga bermanfaat dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.